Oh tidak. Ini kan baru selesai pelantikan kemarin. Kata selesai pelantikan, datang melaporkan sudah selesai pelantikan, dan kemudian selanjutnya sebelum melangkah pasti arahan-arahan dari beliau. Ada hubungannya dengan inisial C, Pak? Apa? Ada untuk inisial C, Pak, untuk Dewan Pembina. Inisial C, Pak. Kenapa dia inisial J itu ditunda? Untuk diterangkan. Karena orangnya nggak datang. Apa? Orangnya nggak datang. Ya kalau orangnya nggak datang kan bisa didatangkan. Kalau alasannya itu supaya nanti ada berita berikutnya. Oke? Tapi apakah Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Entah ini jebakan dari Surya Paloh atau gimana ya. Usai kemarin keluar tanpa pamitan, ya setidaknya adalah ya surat pengunduran dirinya gitu loh. Ini nggak ada, tiba-tiba keluar jadi kader PSI. Wah, ini etika politiknya saja nggak ada gitu loh. Bahkan Surya Paloh sempat tuh nyindir lewat pidatonya. Katanya kalau ragu-ragu ya sudahlah pergi saja dari Nasdem. Nasdem ini tidak butuh kader yang ecek-ecek. Ya kurang lebih begitu ya. Nah setelah kabarnya viral ya tentang Muhammad Ali dari Nasdem keluar dan pindah ke PSI, langsung tuh Muhammad Ali menemui Jokowi. Kira-kira ada apa ya? Ya meskipun disebut sebagai silaturahmi biasa, sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi dan motif politik di balik pertemuan tersebut. Beberapa pengamat bahkan menilai ini sebagai bagian dari skenario pencitraan dan upaya mendekati PSI dengan nama besar Jokowi. Meski sang mantan presiden belum menyatakan afiliasi resminya dengan partai manapun, pertemuan tersebut yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada publik menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini murni silaturahmi politik atau bagian dari strategi melegitimasi langkah pribadi dengan menumpang popularitas Jokowi? Di tengah belum adanya klarifikasi resmi dari pihak PSI, publik dibiarkan menebak-nebak isi dan maksud dari pertemuan tersebut. Dalam konteks ini, banyak yang melihat pertemuan itu bukan hanya tidak perlu, tetapi juga justru memperkuat kesan bahwa PSI dan aktor-aktor baru seperti Muhammad Ali masih menjadikan Jokowi sebagai jaminan politik. Ya alih-alih lah ya membangun basis sendiri, langkah Muhammad Ali hanya mengulang pola lama, tokoh yang belum jelas kontribusinya, mencoba mengakselerasi karir lewat pendekatan ke elit populer, sementara itu substansi perjuangan politik dan juga nilai-nilai yang hendak diperjuangkan tetap kabur, tanpa penjelasan terbuka dari keduanya. Pertemuan ini hanya akan dilihat sebagai simbol kemesraan elitis yang semakin menjauhkan politik dari rakyat. Setelah dirinya resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI menimbulkan gelombang kritik dari berbagai kalangan. Ali yang masih asing bagi publik sebagai tokoh politik nasional dinilai sedang membangun kredibilitas instan melalui pendekatan simbolik terhadap figur Jokowi. Sementara itu, PSI kembali menuai kritik karena dianggap terus bergantung pada pencitraan berbasis kedekatan dengan elit. Alih-alih membangun kekuatan berbasis gagasan dan kader, Ali tak hanya dinilai ini merekam jejak, tetapi juga ya dianggap melewati proses kaderisasi yang sehat. Ia muncul tiba-tiba lalu langsung disodorkan kepada simbol kekuasaan lama. Ini bagi banyak pihak adalah shortcut yang merusak etika politik baru yang semestinya PSI ini perjuangkan. Nama Jokowi yang terus dikaitkan dengan PSI dan kini dikabarkan kembali terlibat dalam pertemuan politik dengan kader baru partai memperkuat anggapan bahwa mantan presiden itu belum benar-benar meninggalkan panggung kekuasaan. PSI sejak awal menyebut dirinya sebagai partai anak muda dan anti korupsi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ya, arah politik PSI ini semakin kabur, terlalu bergantung pada pencitraan simbol dan minim gagasan politik yang konkret. Keterlibatan tokoh baru seperti Muhammad Ali justru semakin mempertegas arah itu. Pertemuan Muhammad Ali dengan Jokowi bukan hanya memunculkan kritik umum, tetapi juga menarik respon dari partai lain seperti Nasdem. Hermawi Taslim dari Nasdem mengatakan bahwa bagi partainya politik silaturahmi adalah sesuatu yang wajar dan bahwa setiap individu berhak menentukan pilihan politiknya sendiri termasuk jika ia mendekat ke PSI. Ini meskipun tidak ada indikasi bahwa Nasdem ini mendukung secara langsung langkah Ali atau pertemuan tersebut dalam kapasitas publik, Nasdem dalam posisi ini dapat dilihat sebagai pihak yang enggan terlibat dalam konflik terbuka.
Tetapi keheningan atau sikap netral ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang pro Ali Jokowi untuk menguatkan narasi bahwa semua partai bisa menerima keterlibatan Jokowi dalam PSI, meskipun secara etika politik hal ini dipertanyakan oleh para pengkritik ya. Adapun kritik diarahkan pada posisi Jokowi sendiri sebagai mantan presiden, kebijakan aktif bahkan hanya simbolik dalam aktivitas partai politik dinilai bisa mencederai prinsip netralitas yang seharusnya dijaga setelah masa jabatan berakhir. Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa membiarkan eks-presiden berperan aktif dalam partai politik setelah masa jabatan selesai bisa menciptakan presiden buruk dalam demokrasi Indonesia. Publik akan sulit membedakan antara pengaruh sebagai negarawan dan kekuasaan sebagai aktor partai. Sementara itu, pihak PSI membantah bahwa ada skenario politik besar di balik pertemuan tersebut. Mereka menyebut ya bahwa pertemuan Ali dengan Jokowi adalah bentuk silaturahmi biasa dan tidak mengandung motif politik praktis. Namun narasi ini sulit diterima sebagian pengamat mengingat rekam jejak PSI ini yang kerap mengasosiasikan diri secara eksplisit dengan Jokowi. Bahkan ya, tanpa adanya pernyataan resmi dari sang mantan presiden, langkah Muhammad Ali yang langsung lah ya menemui Jokowi usai masuk PSI ini memang dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi politik. Namun, transparansi motif dan kejelasan batas peran antara mantan kepala negara dengan partai politik baru menjadi kunci agar demokrasi Indonesia tetap sehat dan berimbang.